Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD, yang sempat hadir bersama kita setiap waktu di sholat zuhur kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Bidang atau pejabat administrator. Selanjutnya Bapak-bapak karyawan-karyawati Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kekuatan, keimanan, keislaman serta kesempatan kepada kita bersama, sehingga di Ramadan yang ke-13 ini kita bisa hadir menghambakan diri setiap waktu. Pas di zuhur ini kita berada bekerja bersama di kantor Kanwil, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita insyaallah betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kultum kali ini izinkan saya menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Maka minta ampunlah kalian, kata Allah, padaku, dan memohon ampun akan diselamatkan akan api neraka. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kalau kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan ini, apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup? Kira-kira Anda bisa jawab tidak? Kalau ada jawaban SPD itu juga tidak salah. Tidak salah ya. Jadi kalau boleh saya mengumpamakan, kalau kita apa cari kita di kantor itu atau di Kanwil ini, ya tentu ampunan kasih sayang ke Kanwil kepada kita. Itu jawaban perspektif dunianya itu. Jadi kalau ada kita apa yang kita sesungguhnya kita cari di dunia ini, harta banyak, it's okay. Kita beli mobil baru, ingin punya uang banyak, kita cari, itu tidak salah jawabannya. Itu dalam perspektif dunia. Iya, memang iya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, jawaban itu tidak salah. Jawaban sesungguhnya ada di sholat kita itu sendiri jawaban. Bukankah kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW, begitu kita selesai sholat 5 waktu yang wajib itu, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, kita dianjurkan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 3 kali. Dalam versi singkatnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Meminta ampun kita kepada Allah. Jadi apa sesungguhnya yang paling utama dan istimewa yang kita cari dalam hidup adalah ampunan Allah. Kita korelasikan dengan apa yang kita etikatkan terhadap kehidupan dunia. Mau cari jabatan, kalau tidak dapat ampunan, apa artinya? Punya kita mobil mewah misalnya Bapak sedang Jawa, tapi tidak mendapat ampunan. Bukankah membeli surga itu pertama dan utama sekali yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban itu semua ada di dalam sholat kita. Jadi karena di kultum, jadi ada 2 poin yang kami sampaikan pada kultum kali ini.
Ampunan Allah yang kita cari. Seseorang hamba tidak akan cukup, tidak akan bisa meraih surga Allah dengan amal yang banyak itu. Tidak ada arti kalau tidak ada ampunan dari Allah. Ini sebuah isyarat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengapa dalam begitu runut kita sholat 5 waktu itu, sholat sunnah kan namanya, nyaris dalam sholat itu tidak ada dosa yang kita lakukan. Nyaris tidak ada dosa dalam perbuatan sholat yang kita lakukan. Mengapa begitu selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, kita masih membaca istighfar? Ini sebuah isyarat bahwa kita manusia punya kompetensi untuk berbuat salah. Padahal dalam sholat tidak ada situ dosa. Tetapi begitu sholat diperintahkan Rasulullah kita untuk istighfar minimal 3 kali. Ini sebuah isyarat bahwa kita manusia seorang hamba punya nilai kesolehan dalam diri kita dan juga mempunyai nilai jahat di dalam diri kita. Makanya Rasulullah mensunahkan untuk kita begitu selesai sholat untuk kita baca istighfar. Ampunan Allah yang kita raih itu pertama. Oleh karena itu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pada posisi diri kita sudah soleh oleh kita rasanya, merasa diri kita tidak punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf, itu juga sebuah kesalahan di dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi potensi-potensi itu yang selalu fluktuatif antara kesolehan dan berbuat jahat atau salah dan diri manusia itu selalu berpacu, selalu selalu saling kerja-kejaran. Pada diri kita yang kita anggap hari ini misalnya paling banyak ibadah kita juga punya peluang untuk berbuat jahat dalam kehidupan. Makanya dikunci oleh Rasulullah, kita disunahkan untuk selalu membaca istighfar begitu selesai sholat. Karena kita raih masuk surga itu pasti langkah pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya amal. Untuk apa amal ibadah kita banyak tetapi tidak menggugah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya yang kedua yang secara hakikat yang kita cari dalam hidup adalah jawabannya juga ada di dalam solat yang kita lakukan. Bukankah kita membaca begitu selesai solat sudah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, dari Engkau sumber keselamatan, Engkaulah pemilik keselamatan itu, dan anugerahkanlah keselamatan itu kepadaku. Bukankah Bapak Ibu sidang jamaah, ketika kita naik motor, naik mobil di jalan, niat utama kita sampai ke rumah adalah selamat. Begitu juga kita dalam bekerja. Kalau tidak ada nilai keselamatan, tidak selamatnya kita minta kepada Allah, apa gunanya harta kita yang banyak tapi tidak memberikan keselamatan kepada kita? Apa gunanya misalnya kita populer dalam kehidupan ini tetapi tidak ada keselamatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, Bapak-bapak sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya apa yang kita lakukan, 2 poin itu tadi, baik kita geser dalam perspektif dunia maupun perspektif akhirat, ampunan Allah yang kita cari. Yang kedua adalah keselamatan. Bukankah ampunan keselamatan itu yang didamba oleh hamba kita makhluk Tuhan untuk meraih ridha Allah, baru kita akan dimasukkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita pada posisi kita mengatakan diri kita paling soleh, ingat satu saat kita akan bisa juga terjerembab ke dalam kesalahan dan kemaksiatan. Ketika seseorang yang kita hari ini kita pandang sebelah mata, dia kerjanya maksiat saja, tidak puasa misalnya, pendeknya punya kesalahan dan bajingan kehidupan yang mengganggu dalam kehidupan ini misalnya. Tetapi satu saat boleh dia berbalik menjadi soleh dalam hidupnya. Itu semua kehendak kompetensi yang didorong oleh hidayah Allah kepada kita, sehingga bisa ampunan dan keselamatan itu bisa kita raih. Bukankah dalam sejarah Islam
Bapak sedang jamaah. Umar bin Khattab, apa saja perbuatan dosa yang dilakukan, semuanya ia lakukan. Begitu dia masuk Islam, suatu hari ditanya oleh pembantunya, "Ya Tuan, mengapa Tuan begitu masuk Islam begitu cengeng? Setiap malam hampir menangis Umar bin Khattab." Dia jawab, "Wahai pembantuku, dosa apa yang di atas dunia ini yang tidak pernah saya lakukan?" Itu jawaban Umar kepada pembantunya. Begitu bejatnya Umar sebelum masuk Islam. Begitu sudah dia masuk Islam, dia merasakan ampunan Allah, kasih sayang Allah tadi. Keselamatan Islam itu dia terima. Dia menangis, menyesali segala kesalahan yang ia lakukan. Bukankah kita dua posisi tadi, fujuraha wa taqwa tadi, fujuraha dan taqwaha tadi itu selalu beriringan, bersaing atau rivalnya. Fujurah dan takwa tadi ada di dalam diri kita. Maka oleh karena itu, kepada sedang jamaah, ini bulan suci Ramadan, bulan ampunan. Kalau tadi ditanya misalnya di Kanwil ini apa yang kita cari, jawab sementara tentu jawaban kasih sayang Pak ke Kanwil kepada kita, agar kehidupan kita di Kanwil tentu lancar. Itu pun juga jawabannya tidak salah, tetapi secara hakikat dan maknawi yang lebih dalam, tentu semua itu adalah duduk kepada ampunan dan keselamatan Allah yang kita cari. Demikian saja buat sidang jemaah. Terima kasih. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.